warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam nama budaya. Halo sahabat milenial, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Sebelumnya, kenalin, nama saya Igusti Aira Svenita Ambarningrum. Saya mahasiswi Politeknik Keuangan Negara STAN, program studi D3 Pajak. Nah, untuk tetap menjaga produktivitas teman-teman selama di rumah aja, gimana kalau pada kesempatan kali ini kita sama-sama mulai peduli dengan bangsa ini? Karena siapa lagi kan yang akan peduli dengan bangsa ini kalau bukan kita sebagai anak bangsa? Nah, topik yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah masyarakat patuh bayar pajak, rakyat Indonesia sejahtera. Pasti teman-teman banyak yang bertanya-tanya kan, kenapa sih saya harus bayar pajak? Pertama-tama, teman-teman masih ingat kan sila kelima Pancasila? Hayu, yap, benar sekali. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan patuh membayar pajak, kita sudah mewujudkan sila tersebut loh. Kenapa? Karena kalau dilihat dari definisi pajak berdasarkan pasal 1 ayat 1 UKUP, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Arti sempitnya, pajak itu adalah iuran wajib dari masyarakatnya ke negaranya. Sama seperti kalian juga pasti punya iuran wajib kan ke bendahara kelas? Di sini siapa ayo yang macet bayar iuran wajib atau bahkan nggak bayar iuran wajib? Ingat ya, dengan patuh membayar pajak, kita turut berkontribusi pada pencapaian tujuan bangsa, yaitu tujuan bangsa dalam memajukan kesejahteraan umum seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Terus kenapa sih kita harus bayar pajak? Karena pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Seperti perekonomian dalam rumah tangga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Dan pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang menyumbang sebesar 1.865,7 triliun dari total 2.233,2 triliun, atau sebesar 83,5% penerimaan negara itu berasal dari pajak. Jadi, segala pembangunan infrastruktur dan fasilitas yang telah dibangun oleh pemerintah itu dibiayai oleh pajak, baik biaya dana BOS, biaya BPJS, biaya kesehatan, biaya pendidikan, jalan, infrastruktur lainnya, itu merupakan dibiayai dari pajak. Jadi, kebayangkan kalau di Indonesia nggak ada pajak, maka seluruh program pembangunan yang telah dibuat oleh pemerintah tidak akan berjalan. Dan sebaliknya, semakin banyak yang dipungut oleh negara, maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah. Jadi, dengan taat membayar pajak, masyarakat Indonesia akan merasakan manfaatnya. Yang pertama, pembangunan infrastruktur. Jalan tol. Jalan tol memiliki peranan yang penting dalam pendistribusian komoditas barang ke seluruh daerah-daerah di Indonesia. Apabila jalan tol ini tidak ada, maka pendistribusian ke daerah-daerah di seluruh Indonesia itu tidak akan merata. Akibatnya, ada beberapa daerah yang harga pangannya tinggi, karena jumlah permintaan itu tidak sebanding dengan penawaran. Kebutuhan masyarakatnya banyak, sedangkan ketersediaan barangnya sedikit. Akibatnya harganya akan tinggi. Selain itu, ada pembangunan jembatan untuk menghubungkan antar kota satu dan kota lainnya, atau bahkan anak-anak di beberapa daerah itu perlu menyeberangi sungai terlebih dahulu jika tidak ada jembatan. Selain itu, ada dana BOS, dana pendidikan, dana BPJS, dana kesehatan bagi masyarakat yang mungkin kurang mampu, dan kartu Indonesia Pintar. Sekarang adalah apa dampak yang akan Indonesia rasakan apabila masyarakatnya tidak patuh membayar pajak. Rendahnya penerimaan pajak akan berdampak pada rendahnya penerimaan negara. Rendahnya penerimaan negara akan berdampak pada dipaksa hentikannya program-program yang telah dibuat oleh pemerintah. Yang pertama, program BPJS dihentikan. Akibatnya, saudara kita yang kurang mampu akan memilih untuk diam di rumah ketika sakit ketimbang berobat karena biayanya mahal. Sehingga angka kematian di Indonesia akan semakin meningkat. Yang kedua, dana BOS dihentikan. Biaya pendidikan di Indonesia akan semakin mahal. Generasi penerus bangsa kita memilih untuk mengemis, untuk menyambung hidupnya. Dan yang terakhir, pembangunan infrastruktur yang tidak jalan. Akibatnya generasi penerus bangsa kita harus menyeberangi sungai ketika ingin menempuh pendidikannya. Tidakkah kalian miris melihat apa yang akan Indonesia rasakan apabila masyarakatnya tidak patuh membayar pajak? Seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa pajak itu bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Jadi bagi masyarakat, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, untuk tidak melaporkan SPT-nya atau melaporkan tapi isinya tidak benar atau salah, maka akan dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang KUP atau Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.
Masyarakat yang tidak sengaja adalah masyarakat yang baru pertama kali melakukan kesalahan tersebut. Maka denda yang dikenakan adalah 1-2 kali dari pajak yang kurang dibayar, atau pidana kurungan minimal 3 bulan sampai 1 tahun. Sedangkan masyarakat sengaja adalah masyarakat yang melakukan kesalahan tersebut lebih dari sekali, kesalahan kedua, ketiga, atau seterusnya. Maka denda yang dikenakan adalah minimal 2 kali atau maksimal 4 kali dari pajak yang kurang dibayar, dan pidana kurungan minimal 6 bulan, maksimal 6 tahun pidana kurungan. Berita yang dilansir oleh Jatimno barusan itu adalah salah satu contoh nyata masyarakat yang dengan sengaja tidak membayar pajaknya, yaitu pajak pertambahan nilai. Mungkin teman-teman banyak yang bertanya-tanya nih, Kak, emang pajak pertambahan nilai pajak apa? Pajak pertambahan nilai adalah salah satu jenis pajak pusat, di mana di Indonesia pajak itu dibagi menjadi dua. Yang pertama pajak pusat, yang kedua pajak daerah. Pajak pusat dibagi lagi jadi beberapa macam. Yang pertama pajak penghasilan. Misalnya nanti teman-teman kalau udah kerja itu dapat gaji tuh, atau teman-teman buka usaha terus dapat penghasilan. Nah, itu adalah pajak penghasilan. Yang kedua, teman-teman beli barang nih di Indomaret, biasanya di akhir struk ada PPN 10%. Nah, itu atas pembelian barang teman-teman itu dikenai PPN, pajak pertambahan nilai. Ada PBB, P3, bea materai, dan yang lainnya. Yang kedua ada pajak daerah. Pajak daerah ini ada pajak hotel, pajak restoran, pajak kendaraan bermotor. Misal teman-teman sekarang kan juga udah sering nih ngelakuin samsat. Nah, itu merupakan pajak kendaraan motor yang nantinya akan masuk ke pendapatan asli daerah. Sedangkan pajak pusat akan masuk ke APBN. Pajak itu sendiri juga punya sistemnya, teman-teman. Sejak tahun 1983, pajak di Indonesia sudah menganut self-assessment system, yaitu wajib pajak sudah diberikan kepercayaan untuk menghitung, melapor, dan membayar sendiri pajak yang terutang yang harus dibayar. Jadi kalian udah dikasih kepercayaan nih sama negara, masa kalian mau sia-siain sih? Kan gak enak ya? Jadi jangan disia-siain ya kepercayaannya. Nah, ini nih lagi yang perlu kalian tahu teman-teman, bahwa dalam pemungutannya pajak itu gak sembarang pungut loh. Asas pemungutan pajak di Indonesia itu udah berlandaskan asas keadilan, yaitu asas equality. Asas equality ini di mana negara dalam melakukan pemungutannya itu harus sesuai dengan taxpayers ability to pay, atau kemampuan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Jadi negara nggak boleh melakukan diskriminasi kepada wajib pajaknya. Nggak mungkin dong wajib pajak yang berpenghasilan tinggi dengan wajib pajak yang berpenghasilan menengah ke bawah itu jumlah pajaknya sama besar. Kan jadi menyengsarakan wajib pajak yang lain. Padahal tujuan pajak adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Jadi pajak di Indonesia sudah mempertimbangkan segala sesuatu tersebut, sehingga masyarakat yang wajib membayar pajak adalah masyarakat yang memiliki kemampuan untuk membayar pajak. Nah, ada beberapa berita nih yang mungkin bisa teman-teman simak. Pemirsa, realisasi penerimaan pajak hingga kini belum memenuhi target. Penerimaan pajak hingga 6 Desember 2013 baru mencapai 814,8 triliun rupiah. Potensi penerimaan pajak hingga akhir tahun diprediksi jauh dari target. Indikasi tersebut nampak dari realisasi penerimaan pajak sampai dengan Oktober 2019 yang hanya sebesar 912 triliun rupiah. Nah, setelah menonton kedua video tadi, teman-teman ada yang tahu nggak perbedaan dan persamaannya apa? Kalau persamaannya sih kayaknya udah pada tahu ya, karena berita 1 maupun berita 2 itu sama-sama menginformasikan tentang realisasi penerimaan pajak yang tidak pernah mencapai target. Tapi kalau perbedaannya ada yang tahu nggak? Bedanya, berita pertama yang dilansir oleh berita 1 itu adalah realisasi penerimaan pajak di akhir tahun 2013. Sedangkan berita kedua yang dilansir oleh Newscreen itu adalah realisasi penerimaan pajak di akhir tahun 2019. Ini menandakan apa? Bahwa dari dulu hingga sekarang kesadaran masyarakat untuk membayar pajak itu sangat rendah. Sedangkan teman-teman udah tahu kan tadi apa dampak yang akan Indonesia rasakan kalau masyarakatnya nggak patuh membayar pajak. Jadi setelah pemaparan ini saya harap teman-teman sampai ini ya ke saudara-saudaranya, om tantenya, atau keluarganya bahwa bayar pajak itu penting loh, dan teman-teman kasih tahu tuh apa yang akan Indonesia rasakan. Tak terasa waktu berlalu, berakhirlah sudah pemaparan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan antusias teman-teman selama pemaparan tadi, dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sebagai penutup, jangan lupa bahwa masa depan bangsa ini ada di tangan kita. Mari kita bersama-sama menyongsong Indonesia yang lebih baik dengan patuh membayar pajak. Orang bijak taat bayar pajak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om.